Ya, selamat pagi sahabat petani milenial. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas dua produk pupuk yang sama-sama tinggi kalium ya, yang sangat bagus sekali untuk merangsang tanaman kita agar cepat berbuah nantinya, teman-teman. Ya, yang pertama di sini ada Gandasil B dan yang di sebelahnya ada Agrimorca ya, yang sama-sama tinggi kalium, teman-teman. Dan di sini ada keterangan atau komposisi ya. Yang pertama di sini saya akan bacakan dulu komposisi tentang Gandasil B ya. Nah, di sini Gandasil B adapun komposisinya nitrogen ya terdapat 6% ya. Kemudian fosfor terdapat 20% dan kalium terdapat 30%, teman-teman. Wah, ini sangat tinggi kalium sehingga tanaman kita bagus untuk cepat berbuah ya. Nah, kemudian yang di sebelahnya ada Agrimorca. Nah, yang mana komposisinya di sini terdapat nitrogen 15%, kemudian fosfor 10%, kalium 30%, MgO 3% dan kadar air 0,23%. Nah, di sini antara Gandasil B dan Agrimorca, nah sama-sama unsur kaliumnya terdapat 30% ya. Jadi teman-teman petani bisa menggunakan atau melakukan penyepraian menggunakan Gandasil B, ataupun teman-teman bisa juga menggunakan Agrimorca ya. Jadi teman-teman bisa memilih antara salah satunya ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan dua-duanya, nah ini sangat, saya rasa ini pemborosan ya. Sebaiknya kita memilih antara Gandasil B maupun Agrimorca, karena keduanya hampir sama kandungannya, teman-teman ya. Hanya saja yang membedakan fosfor ya. Nah, untuk Gandasil B fosfornya 20%, kemudian untuk Agrimorca fosfornya terdapat 10%, teman-teman. Kemudian untuk nitrogennya di sini untuk Gandasil B terdapat 6%. Kemudian untuk Agrimorca di sini nitrogennya terdapat 15%. Nah, itulah perbandingan antara komposisi Gandasil B dan Agrimorca. Jadi di sini saya biasa mengaplikasikan atau melakukan penyepraian pada tanaman padi menggunakan Gandasil B dan ditambah dengan MKP. Nah, maaf karena di sini saya tidak cantumkan produk MKP ya. Hanya ini kan sekedar contoh saja, karena kami tidak membahas tanaman padi, hanya membahas untuk tanaman pekebun ya. Jadi untuk merangsang tanaman kita agar cepat berbuah nantinya, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman ya, khususnya yang punya tanaman perkebunan di halaman rumah seperti jambu, mangga, jambu kristal maupun rambutan. Nah, teman-teman bisa menggunakan beberapa pilihan pupuk mikro ya. Bisa menggunakan Gandasil B maupun dicampur menggunakan MKP ya. Jadi karena saya di sini sekarang tidak menggunakan MKP, cukup menggunakan Agrimorca ya untuk saya lakukan penyepraian pada tanaman belimbing madu yang ada di halaman rumah ya. Jadi akan saya lakukan pengaplikasian atau penyepraian langsung ke tanaman yang usianya masih dini, teman-teman, atau usianya masih pendek, sekitar 3 bulan setelah dilakukan penanaman, teman-teman. Nah, jadi di sini saya hanya menggunakan satu produk saja, yaitu Agrimorca. Akan saya lakukan pengaplikasian atau penyemprotan langsung pada tanaman belimbing madu tersebut, teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan alat sprayer mini ya, yang sudah saya isikan air bersih sebanyak 2000 ml. Itu artinya 2 liter ya. Oke, jadi langsung saja kita masukkan pupuk mikronya ke dalam alat sprayer mini. Nah, di sini untuk dosis
Nah, kita lihat dulu atau kita baca dulu petunjuk penggunaannya ya. Nah, di sini larutkan 1-3 gram dalam 1 liter air dan disemprotkan pada seluruh tanaman. Nah, itu artinya ketika kita menggunakan 2000 ml atau 2 liter air, ya kita bisa menggunakan 5-8 gram ya. Nah, jadi di sini saya akan gunakan alat takar berupa sendok yang isinya 5 gram ya, dan saya akan gunakan 1 sendok saja ya untuk 2 liter air. Jadi kita buka dulu. Jadi Agrimor ini warnanya agak kemerahan atau pink ya. Nah, jadi kita langsung saja kita mengambil 5 gram atau 1 sendok secara penuh ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk 2 liter air ya. Nah, cukup segitu saja untuk kita larutkan. Kemudian kita lakukan penyepraian ke tanaman yang akan kita rangsang dalam pembungaannya teman-teman ya. Jadi tidak perlu mengaduknya, kita langsung saja mengocok seperti ini teman-teman, karena ini sangat mudah sekali larutnya ya. Oke, saya kira cukup teman-teman. Nah, jadi saatnya kita lakukan penyepraian langsung ke tanaman yang akan kita rangsang ya. Sebelum itu kita pompa dulu ya. Oke, sahabat petani milenial, nah jadi di hadapan kita ini adalah tanaman belimbing madu yang usianya sudah 5 bulan, namun sama sekali belum mengeluarkan bunga ya, karena sekarang ini cuacanya lagi musim penghujan, jadi sulit untuk berbunga ya, karena di daerah saya hujannya tergolong berhari-hari ya. Jadi langsung saja kita lakukan penyemprotan menggunakan alat sprayer mini ya. Oke, jadi kita lakukan penyepraian secara merata ya. Nah, ini teman-teman, dari ujung daun sampai ke bawah ya. Dan kita lihat nanti hasilnya setelah 2 minggu dilakukan penyemprotan seperti ini. Cukup saya akan lakukan 1 kali saja penyemprotan, dan kita lihat hasilnya 2 minggu ke depan apakah berhasil mengeluarkan bunga teman-teman. Jadi kita lakukan penyepraian secara merata ya, dari ujung sampai bawah teman-teman. Oke, sahabat petani milenial, setelah kita lakukan penyepraian 2 minggu yang lalu, dan teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Tanaman belimbing saya yang usianya masih pendek seperti ini sudah mengeluarkan bunga teman-teman, walaupun sekarang musim penghujan ya. Teman-teman bisa perhatikan ini sudah mulai keluar pentil buah ya, dan sebagian ada sudah yang mengeluarkan bunga teman-teman. Setiap cabang sudah terdapat bunga ya, dan di atasnya juga sudah mulai mengeluarkan bunga seperti ini ya. Jadi ini yang usianya 3 bulan setelah dilakukannya penanaman, teman-teman bisa perhatikan ya, ini sudah keluar pentil buah seperti ini. Ini juga setiap cabang terdapat bunga teman-teman. Dan ini saya nyatakan sangat cepat sekali dalam hal proses pembungaan ya, menggunakan Agrimorka. Jika tidak ada Agrimorka, bisa teman-teman gunakan Ganasil B ya. Nah, ini sudah ada keluar pentil buahnya, sangat cantik sekali teman-teman. Ini juga sudah terdapat pentil buah yang dibarengi dengan bunga juga ya. Oke, sahabat petani milenial, sampai di sini dulu ya video dari saya.
Jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Oke, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini sampai saat ini. Semoga sehat selalu dan rezekinya makin banyak lagi. Sekian dan terima kasih.